amalmu masih misteri. Ya, amalmu masih misteri. Amal siapa? Ya amal kita. Kita semuanya alhamdulillah sudah beramal saleh. Kita melakukan ibadah salat, puasa Ramadan dan lain-lain, termasuk ibadah pada siang hari ini. Ibadah yang kita lakukan dengan menuntut ilmu. Datang duduk di masjid adalah ibadah. Mendengarkan kajian dalam rangka untuk menambah iman, menambah ilmu, dan menambah semangat kita untuk mengamalkan Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amal kita masih misteri, maka sudah sepantasnya kita harus memiliki rasa takut kepada Allah, karena amal tersebut belum diberikan penilaian. Kita sudah beramal, alhamdulillah, tapi penilaian belum kita terima, belum kita ketahui, karena Allah akan memberikan penilaian nanti di akhirat. Ketika dihisapnya amal kita, ditimbangnya amal kita, disitulah diberikan kitab catatan amal. Pada waktu itulah kita baru mengetahui diterima atau tidaknya amal yang kita lakukan selama di dunia. Siapapun manusianya di muka bumi ini tidak boleh sombong dengan amal yang telah mereka lakukan, karena mereka belum jelas diterima atau tidak, kecuali Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau mereka jelas, ya, amal mereka diterima, mereka diampuni, Allah meridhoi, Allah memberkahi, Allah merahmati, dan seterusnya. Karena Allah turunkan ayat tentang mereka. Orang yang sudah jelas ini, diterima amal mereka, bukan misteri lagi. Ya, karena mereka orang-orang bertakwa. Dan hanya orang bertakwa sajalah yang diterima amal yang mereka lakukan selama di dunia. Kalau tidak bertakwa, maka amal tidak akan diterima. Maka target kita nanti di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Dan target kita di dunia sampai mati, ingin bisa menjadi orang bertakwa. Target kita di akhirat ingin masuk surga, melihat wajah Allah, bahkan berada di surga Firdaus, surga yang paling tinggi, paling indah, paling nikmat, paling tengah. Disitulah Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain, para sahabatnya, orang bertakwa, orang yang saleh dan salehah, orang yang mati syahid, mereka dikumpulkan di surga yang ternikmat, yaitu surga Firdaus. Dan kita lihat Nabi SAW orang bertakwa, para sahabatnya orang bertakwa, berarti amal mereka diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat ke-27. Di surah Al-Ma'idah ayat ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal yang dilakukan oleh orang yang bertakwa saja. Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang bertakwa saja. Nah, karena orang bertakwa saja yang Allah katakan diterima amal solehnya, berarti kita wajib untuk bisa menjadi orang bertakwa. Capek letih lelah kita selama di dunia ini untuk bisa menjadi orang bertakwa, dan kita pertahankan ketakwaan itu sampai mati. Ya, sekali lagi Allah yang menyebutkan di surah Al-Maidah ayat ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Nah, agar amal kita diterima, diberikan ganjaran, diberikan pahala, dapat keselamatan, dapat tambahan nikmat dan lain-lain, kita wajib menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa diterima amalnya dan bukan lagi misteri. Cuma kita belum tahu ini, apakah benar kita dianggap takwa oleh Allah. Bukan kita menilai diri kita sendiri. Bukan orang lain yang menilai diri kita sendiri. Bukan. Allah yang menilai. Bukan kita dan orang lain. Tetapi ternyata ada manusia-manusia yang sudah jelas diterima amal ibadah mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, ibadah mereka, akhlak mereka mulia dan lain-lain. Yang Allah turunkan wahyu tentang mereka, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Coba kita lihat jemaah sekalian, Allah berfirman bahwa Nabi dan para sahabatnya sudah termasuk orang bertakwa, yaitu Allah firmankan di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat yang ke-33. Di surah ke-39, ayat ke-33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Ya, Allah sebutkan bahwa orang yang membawa
kebenaran dan orang yang membenarkan kebenaran, maka merekalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan siapa? Orang yang membawa kebenaran, yang mengajarkan kebenaran, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang membenarkan apa yang Rasul ajarkan, yang Rasul dakwahkan siapa? Manusia pada waktu itu tidak ada yang lain kecuali para sahabatnya. Rasul membawa suatu kebenaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau mendakwakan Islam, ya, kemudian dibenarkan oleh para sahabatnya. Dan Allah katakan Rasul dan para sahabatnya, ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang telah bertakwa. Kalau sudah Allah katakan bertakwa, pasti diterima amal ibadahnya. Subhanallah, betapa nikmatnya.